Selalu coach. Ya, amin, amin. Yo, terima kasih doanya. Ya, Rasmin, ini berarti kurang lebih minggu keempat kalau nggak salah Min, ya coach. Jadi memang menarik sekali ketika di setiap hari Rabu jam 9 kita bersama-sama belajar. Khususnya saya belajar banyak sama Coach Min dan rekan-rekan yang setia di hari Rabu jam di hari Rabu jam 9 ini kita ketemu lagi di A to Z channel, di channelnya Coach Mindiarto. Dan kemarin, di minggu kemarin, kita membahas tentang bagaimana stroke dalam penjualan. Nah, ini memang, ini saya boleh tanya nggak, Coach? Sebelum Ya, mulai nih. Ini kenapa kok Coach Min itu selalu memberikan sebuah judul yang irasional ya, yang orang-orang itu unik ya. Ada stroke hmm, penjualan, sekarang undercover, ya kan? Kemudian ada hmm. irasional penjualan. Waduh, saya mau pokoknya apa yang menyebabkan berpikiran ide-ide yang sampai seunik ini, Coach? Nah, ini sebetulnya kan kita sebagai orang sales, sebagai orang marketing kan mesti paham tentang behavior ya, Hmm. perilaku masyarakat kita atau kalau di dalam produk tuh perilaku konsumen kita gitu kan. Nah, training juga sama, produk training atau pelatihan seperti gini ini juga kan ada audience. Hmm. Audience ini kan sama dengan customer kalau kita jualan barang. Nah, customer kita tuh kadang-kadang senang sekali dikasih judul-judul yang heboh. Ya, judul yang heboh, yang apa sih yang disebutnya biasanya nggak lazim atau sedikit. Saya biasanya mengistilahkannya dibikin judul yang rada seksi deh dikit. Ah, Baik ya. seksi kan kadang-kadang memberikan sebuah apa daya tarik kan, Oke, cewek jadi seksi punya daya tarik gitu. dari satu hal yang menjadi daya unik sendiri ya, Coach ya, bisa menarik klien atau menarik customer sehingga ini apa membuat penasaran begitu ya, Coach ya. Ya menciptakan kepenasaran satu, kedua juga bisa saja memang judul itu dibuat bukan karena semata-mata ingin cari beda, tetapi kontennya memang seperti itu. Baik. Kon- Berarti Kontennya memang memang seperti itu. Kadang orang eh apa ya? eh Gini contoh ya, kalau di dalam menjual ya, kalau ini produk seminar, eh selling skill, wah, smart selling skill gitu. Nah, kalau cuma sekarang smart selling skill, oh, orang juga umum banyak yang tahu. Tapi kalau judulnya dirubah, mungkin kata-kata smart itu menjadi kiat sukses, atau dibalik, eh, apa? eh, Jika Anda ingin membunuh pelanggan Anda, silahkan lakukan lima lima larangan gitu, lima dosa gitu. Nah, itu kan membuat anti klimaks. oke 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 baik. Nah, Hmm. baik ini satu hal yang menarik. Kita sapa-sapa dulu Coach, mohon izin dan buat rekan-rekan yang sudah Oh, bergabung. silahkan. Hmm. Ya, ada Dek Nisa, selamat datang Dek Nisa, Mbak Ical, ada Mas Adi, ini Adi Bantet, Mas Adi Suryadi ya. Wah, ini partner saya ahli marketing di kamera. Ada Mas Hmm. Yanto, Mas Daniel Kusworo, Pak Prono Ardoko dan Mbak Nur Azizah. Oke, baik. Oh, ini Hmm. sepupu saya. Baik, rekan-rekan semuanya, selamat datang di Hmm. sekali lagi saya ucapkan selamat datang di A to Z Channel bersama saya Imam Uwais. Rekan-rekan boleh panggil saya Uwais dan tentunya ada Coach Min yang senantiasa kita akan mendengarkan pemaparan bagaimana menjadi seorang ahli marketing, ahli selling tentunya. Dan Hmm. hari ini spesial untuk Anda bagi pembelajar yang calon-calon orang hebat ya jam 9 masih terus untuk mau belajar yaitu bagaimana menjadi seorang yang expert dalam undercover. Wah, ini sales superstar. Jadi judulnya aja Hmm. nih dahsyat. Bahnya dahsyat nih ya. Baik, Coach Min. Nah, ini kita membahas tentang membuat saya menjadi lebih lebih anti klimaks sih ya. Bagaimana Hmm. bagaimana Anda memilih suatu topik yang menarik ya? Kenapa kok ada Hmm. kata-kata undercover sales superstar?
Itu maksudnya apa, Coach? Oke, kenapa pakai nama undercover gitu ya? Baik. Oke. Saya sebetulnya terinspirasi acara televisi yang dulu kan pernah ada yang disebut dengan Undercover Jakarta. Oh, yes. Bagaimana Betul. kehidupan malam di Jakarta tuh seperti apa sih? Wah, itu kan banyak orang yang nggak tahu kalau nggak pernah ikut keluyuran malam gitu kira-kira. Dan Betul. yang sering ikut keluyuran malam pun belum tentu tahu apa yang terjadi sesungguhnya di luar sana gitu ya. Itu satu. Nah, kalau memahami arti sendiri, undercover itu kan sesuatu rahasia, bahasa gampangnya rahasia yang tersembunyi atau yang menyamar. Nah, jadi kalau kita lihat topik kita undercover, sales superstar, jadi apa rahasianya atau apa yang terselubung atau apa ya, yang rahasia, apa yang terselubung, apa yang tidak diketahui oleh orang-orang sales yang superstar, sales yang hebat-hebat. Nah, kira-kira gitu ya kalau terjemahan bahasa bahasa bebasnya. Nah, karena sales kan pasti hukum Pareto terjadi. Maksudnya hukum Pareto apa sih yang terjadi? Performance orang sales 60% kurang lebih rata-rata. Jadi kalau ada 1.000.000 orang sales gitu ya, dan 60%-nya kurang lebih ya 600.000 orang itu rata-rata. Atau di kantor kita punya 100 orang sales, berarti 60 orang tuh kurang lebih performance-nya rata-rata. Ya, kalau kita punya orang cuma 10 ya 6 orang kira-kira punya performance rata-rata. Kemudian 20%-nya, duanya gitu ya, 20%-nya itu punya quality di bawah rata-rata. 20%-nya lagi jadi 262 gitu ya. Itu adalah di atas rata-rata. Nah, superstar itu ada di atas rata-rata. Jadi kalau punya 10 orang karyawan ya kurang lebih 2 lah yang hebat, yang jagoan ya gitu ya. Ini hukum Pareto terjadi, kurang lebih lah ya. Nah, maka ketika kita bicara tentang bagaimana kualitas orang sales itu yang 2 hebat itu, ini kan terus terang kan jarang diekspos apa yang mereka lakukan ini sehingga bisa jago, bisa hebat itu. Yang sering terekspos, yang sering terdengar, yang sering dapat ocehan, omelan, bikin heboh kan orang yang di bawah rata-rata. Tukang ngibul lah, tukang apa kerjanya bikin perusahaan dalam perusahaan lah, kerjanya sesuka hati lah, kerjanya nggak serius bercanda melulu lah, di kantor jadi gerakan pengacau suasana lah, kayak gitu kan. Ini yang 20 ini kan 20 di bawah ini kan yang bikin heboh. Yang 60 biasa-biasa, nah yang 20% ini nggak pernah diekspos, yang superstar ini, gitu ya. Nah, dengan dasar itulah, maka sisi lain daripada seorang sales superstar, yang undercover, yang rahasia, yang hebat-hebat itu ya, biasanya begini loh, orang sales itu kan ada ekstrim di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Kalau yang di atas rata-rata syarat dengan prestasi, di bawah rata-rata selalu sumbang. Kemudian banyak image yang buruk juga orang sales itu, ya omdo. Tetapi juga satu sisi yang performanya bagus kan, wah salesman ini profesional dan seterusnya. Nah, tentunya bagaimana dua kutub ini bisa terjadi pasti karena ada faktor peran perusahaan dan peran orang tersebut. Itu yang perlu dipahami. Faktor perusahaan apa? Perusahaan yang well trained, perusahaan yang peduli tentang pentingnya sumber daya manusia gitu ya, human asset. Tapi satu sisi juga banyak perusahaan yang seperti kita kupas minggu lalu, bikin pinter karyawan ntar berhenti contoh. Nah, ini kan selalu ada dua. Ya, itu satu. Terus hal lain adalah yang membuat sisi lain daripada seorang sales superstar sebetulnya kalau gini loh, kalau dia bisa ngomong, ya kalau bisa ngomong, cuman orang sales superstar kadang-kadang kan sangat diplomatis, karena dia punya performa bagus kan bisa jaim juga, menjaga diri supaya dia punya reputasi, sikap segala kan bagus. Walaupun kalau dibelah dadanya gitu kan pasti banyak gejolak. Oke. Apa gejolak yang terjadi? Satu biasanya orang sales itu kan stresnya tingkat dewa.
Stresnya 3T, Pak. Ya, apalagi kalau minggu 1, minggu 2, minggu 3 masih jauh dari target. Wah, itu udah kalang kabut. Ya, stresnya tingkat tinggi. Nggak enak makan lah, ngerokok jadi banyak lah, kira-kira gitu, kerja jadi lembur lah, nah, ya. Kemudian high pressure, tekanannya tinggi. Dan yang di sisi lain, kalau orang-orang yang superstar itu mereka juga mau nggak mau harus bisa speed learning, dididik untuk belajar kilat, ya. Ingin mau dikasih ini masih bisa diomongin sebentar dulu jalan itu. Coba beda dengan orang-orang produksi, udah orang-orang IT. Kalau di training itu tekun, praktek dulu, coba dulu, simulasi dulu, kan gitu kira-kira kan diulang lagi. Oh nggak bagus, dicoba diulang. Orang saya kan jarang itu gitu training, speed learning aja. Dikasih gini, oke ngerti, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, oke jalan deh. Kan itu speed learning ya. Kemudian juga pekerjaannya sangat dinamis. Ya dinamis dalam artian apa? Ya ketemu orang berbeda, hari berbeda, tiap hari berbeda, target berbeda, produk banyak, macam-macam. Nah, kemudian juga, tapi hal yang baiknya apa? Orang sales itu penuh dengan karir jenjangnya tuh banyak. Ya banyak dilewatin. Coba hampir di setiap perusahaan tuh karir orang sales tuh termasuk punya layer tinggi. Kalau di perusahaan saya itu dulu kan karena jumlahnya banyak ya, salesman sendiri dibagi dua lagi, ada junior, ada senior, nanti ada koordinator, ada supervisor, ada area manager, ada regional manager, ada national manager, ada direktur. Wah itu karir itu panjang, jadi kesempatannya itu banyak. Coba di teman-teman di mana di finance coba, paling clerk naik supervisor langsung manager selesai. Baik. Ya orang produksi juga gitu. Operator, terus bagian apa supervisor atau controller, langsung manager, GM-nya atau direkturnya, ya. Nah ini yang membuat potensi karir juga banyak. Nah akibatnya apa? Potensi karir itu juga bukan hanya secara internal company, tetapi juga terjadi di eksternal company. Jadi potensi-potensi itu ada. Jadi kenapa orang sales itu gampang tanda petik tingkat turnover ya? Keluar masuknya di perusahaan tinggi orang sales, ya karena itu di sini mentok pindah perusahaan lain, di sini mentok pindah, di sini pressure-nya nggak wajar pindah tempat lain dan seterusnya gitu Mas Wes. Baik, menarik banget Coach ketika menyampaikan bahwa ternyata seorang sales itu mempunyai sebuah keunikan sendiri ya Coach ya. Banyak tekanannya, baik itu tekanan dari internal atau eksternal, ataupun dan juga banyak rewardnya tentunya berupa insentif dan Ya, lain-lain. Dan tentunya saya ya, juga sangat setuju ketika Coach Min membahas tentang ternyata seorang sales itu mempunyai jenjang karir yang jauh lebih banyak daripada profesi. Karena kalau dilihat, ya kalau kita lihat kan seorang frontliner yang paling paling awal untuk menjual produk, baik produk ataupun jasa, dan layar-layarnya pun banyak sampai ke direktur marketing, ya semacam itu ada ya Coach ya. Beda dengan level-level yang lain. Baik, Coach Min, ini membahas tentang undercover nih Coach Min. Lalu sebenarnya kalau kita lebih spesifik dari tema malam hari ini, yaitu membahas undercover seorang sales superstar. Dalam penjualan itu sebenarnya seperti apa Coach Min? Karena kalau dilihat dari penyampaiannya Coach Min tadi, membahas bahwa undercover itu adalah suatu bentuk rahasia yang dimiliki oleh orang-orang hebat. Mohon koreksi Coach Min kalau misalkan saya salah penangkapan. Berarti sebenarnya ada rahasia-rahasia tersendiri, formula bumbu-bumbu yang dimiliki oleh Pareto tadi, 20% yang dimiliki oleh seorang sales hebat, yang tentunya harus kita bedah gitu ya Coach ya. Betul begitu Coach maksudnya? Ya. Baik, ya, karena undercover itu kan bahasanya terselubung, rahasia, ya banyak orang samar gitu ya kan di bawah cover gitu ya. Oke, nah itu pemahamannya sehingga dikaitkan dengan undercover sales superstar, oke gitu. Maka seorang yang superstar di dalam dunia penjualan tentunya kagum atas prestasi salesperson yang hebat. Kagum. Dia bisaan ya. Padahal pelanggan ini sulit loh. Wah ini ada produk baru. Wah dia bisa goal ya. Yang lain kok susah. Nah
itu kan sesuatu, oh ini ada produk baru, dia selalu sukses bisa jual produk baru. Nah, maka orang-orang di sekitar atau pimpinan biasanya akan ada juga yang merasa dia tuh orang hebat. Oke. Tapi sayangnya sedikit yang memahami, ya sedikit memahami itu ya dalam artian kurang diekspos, kemudian sulit memahami itu, nggak tahu juga kenapa mereka bisa jualan, kenapa mereka bisa berhasil. Karena pasti kan ada faktor selain anggaplah selain perusahaan ngasih training, kan pasti juga ada usaha orang tersebut, sales tersebut, yang perusahaan tidak tahu apa yang dilakukan. Bisa saja orang itu ngeguru ke tempat lain, berguru ke senior yang lain, kemudian bekerjanya lebih panjang, kemudian dia ada apa pak punya teman yang membimbing, yang mungkin bisa saja nggak tahu, atau kakaknya juga atau saudaranya juga punya profesi sebagai manajer sehingga dia belajar sama saudaranya. Nah hal-hal demikian kan jarang-jarang dipantau. Kan tahunya adalah datang ke kantor, Anda bikin rencana, Anda jualan, pulang bikin laporan. Oke, apa yang diperbuat di dalam kantor dan di luar kantor itu juga bagian daripada orang-orang yang superstar itu perlu difahami. Ya. Yang keempat, rahasia dan mental dan spirit bisa menjadi superstar. Jadi tidak cukup menjadi superstar itu hanya mengandalkan mengandalkan pimpinan aja atau manajernya atau atasannya atau kantornya sendiri yang hanya well trained, ngasih pinter bagus. Kenapa? Karena tidak sedikit juga perusahaan itu tidak punya waktu yang cukup untuk memberikan training ke anak buah. Nah, tidak punya waktu yang cukup untuk memberikan training ke anak buah. Nah, itulah penyebab-penyebabnya orang-orang superstar itu akan belajar. Ya paling simpel beginilah. Mungkin kalau di sini yang hadir di sini ada para supervisor, para manajer gitu kan. Ini kan termasuk manajer-manajer superstar atau partisipan yang hadir di sini, follower yang hadir di sini juga orang-orang superstar kan. Kenapa? Orang lain istirahat, orang lain ngopi, orang lain lesehan, orang lain tiduran, oh dia datang ke IG Live untuk mendengarkan sesuatu. Ini saya anggap sebagai superstar juga dalam aspek apalah, aspek apapun boleh ya. Superstar kan bisa aspek sales, superstar itu bisa aspek dia sebagai trainer, superstar bisa dia sebagai orang pengusaha gitu ya. Itu adalah salah satu superstar. Nah, ini yang hal-hal yang dilakukan. Nah, kenapa saya juga tertarik dengan istilah ini? Ini sedikit banyak juga merefleksikan pengalaman saya. Ketika saya dulu menjadi orang penjualan, nyaris berangkat selalu pagi. Kantor jam 8, saya setengah 7 kadang-kadang udah nyampe kantor. Ya, apalagi pada saat saya sudah jadi senior manager, sudah jadi direktur ya, atau dulu division manager. Jadi kantor jam 8 dengan office boy ya, kadang-kadang saya bisa lebih cepat dengan office boy datang. Kenapa? Karena waktu pagi ya punya waktu 1 jam lebih awal atau 1,5 jam itu ketenangan berpikir itu berbeda ya. Setelah subuh keluar makan sarapan, mungkin sambil sarapan di kantor gitu ya, itu ketenangan berpikir enak sekali, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau sudah jam 8 kurang seperempat udah mulai heboh rame, nggak bisa fokus, bikin rencana udah nggak enak dan seterusnya dan lain-lain. Artinya apa? Nah itulah waktu yang investasi yang dikeluarkan oleh orang-orang superstar. Dalam arti apa? Dalam arti waktu 1 jam, 1,5 jam lebih awal. Pulang juga begitu. Udah pada kosong, udah selesai, sudah supervisi, sudah beres. Mikir, besok ngapain ya? Besok apa yang harus saya lakukan ya? Gitu ya. Daripada mikir di rumah, mikir di kantor. Tenang gitu ya. Udah bikin catatan-catatan. Oh saya kasih note, titip sini, kasih note, tujukan sini, kasih note, kasih ke sini. Sehingga apa? Pulang ke rumah udah nggak mikirin lagi kantor. Pulang ke rumah ya udah urusan rumah aja, ya mau makan, mau nonton, mau apa gitu. Nah besok pagi tinggal follow up. Jadi selalu sekarang kan sudah canggih ya, ada smartphone. Dulu sebelum ada smartphone kan pakai agenda. Agenda kan ada harian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah selalu di dalam agenda saya tuh penuh apa? To do
to-do. Jadi apa yang harus saya lakukan hari ini? Jadi sekarang hari apa sih? Sekarang hari Rabu ya. Saya udah tulis to-do. Saya akan lakukan 1, 2, 3, 4. Ini dipikirin sebelumnya. Besok mau ngapain ya? Tulis. Nah, begitu besok pagi sampai sore dicentang. Oh ini sudah, oh ini belum, ini pending, ini sudah. Jadi nggak ada kerjaan yang terlewat. Nah itu investasi-investasi yang kadang-kadang orang tuh nggak tahu. Atau bikin kalender kerja, oh udah di planning 1 bulan mau kemana, dan seterusnya ya. Termasuk ketika saya jualan sebagai salesman juga begitu, saya akan jualan ke sini, produk ini yang difokus, pelanggan ini. Jadi itu adalah orang-orang superstar punya mental dan spirit ya. Nah yang mungkin hal ini jarang terjadi atau jarang mau dilakukan karena apa? Karena selalu, maaf ya, mentalnya kan banyak kan orang-orang sales karena tidak well educated, tidak ada fakultasnya. Apalagi zaman-zaman dulu namanya orang sales tuh lulusan SMA aja udah hebat gitu ya. Sekarang udah S1 contohnya nyari orang sales. Nah, bisa dibayangkan syarat S1 orang sales. Padahal S1-nya nggak ada fakultas selling. Artinya apa yang masuk? Orang marketing lah, orang accounting lah, nanti orang sipil lah, orang psikologi, orang hukum gitu loh. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya juga bahwa ilmunya dia dari nol lagi. Kuliah sih kuliah 1 tahun. Hanya menangnya apa? Oh, menangnya kuliah itu logic of thinking-nya udah dipakai. Analisanya sudah mulai belajar. Kalau teman-teman SMA dulu kan nggak pernah diajarin tuh. Logic of thinking, analisa. Belajarnya kan SMA bisa tahu. Itu lagi. Analytical skill-nya kan nggak pernah diasah. Nah, itulah yang membuat perbedaan di dalam dunia penjualan dibutuhkan sebuah ekstra kerja, ekstra berpikir, termasuk ekstra mentor. Dan syukur alhamdulillah saya mendapatkan pimpinan waktu jadi salesman loh ya, mendapatkan pimpinan sangat keras. Ya, mulai supervisor sampai manajer, sampai national manager, sampai direktur tuh alirannya aliran keras, sampai owner alirannya aliran keras. Tanda petik saya bilang gila. Saya bekerja di dalam perusahaan yang gila, tapi artinya apa? Kalau Anda ingin sukses, pilihlah punya pimpinan yang gila. Maksudnya gila apa? Zero tolerance. Itu gila. Jadi tidak ada namanya target tidak nyampe. Wah, jadi begitu ketemu, nyampe belum? Belum. Ulang lagi, Anda cari omset lagi. Udah akhir bulan, tanggal akhir. Oke, kan Sabtu libur ya, Senin sampai Jumat. Sampai Jumat, closing. Belum nyampe-nyampe. Besok masuk kerja. Tidak ada excuse buat tidak nyampe. Itu mulai dari level salesman, supervisor, manager, sampai national sales manager memiliki kultur yang sama. Kultur yang sama. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya semua keroyokan mesti nyampe target. 100 semua sampai nasional sampai. Dan karena kulturnya bagus, target tuh nggak ada target markupan. Maksudnya target markup gitu. Targetnya ada 2. Direktur targetnya 1000, nanti turun ke anak buah jadi 1100 gitu. Nggak ada, 1000 tuh 1000 betul. Jadi dari salesman dikumpulin ya 1000, supervisor dikumpulin 1000, dan itu menjadi target yang terbuka. Sehingga tidak ada lagi punya praduga anak buah ya. Ah, saya nyampe 80% juga bos sudah happy, udah nyampe. Ah, kalau saya nyampe 75% bos sudah happy, udah bersiul-siul, udah nyampe. Enggak, no. Jadi kalau anak buah dikumpulin 75%, saya bilang, ya bos juga 75% nyampenya, nggak ada 100 itu. Nah, itulah kultur di dalam seorang superstar. Jadi betapa pentingnya target, tetapi target juga target yang fair, terbuka. Gitu, Mas Wes. Wow, menarik banget pembahasannya, Coach. Karena memang kalau dibahas tadi, membahas tentang bagaimana seorang sales itu harus mempunyai time management yang baik ya, Coach ya. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu dan tentunya sangat menghargai waktu. Kalau dilihat dari habit seorang sales dan berdasarkan dari pengalaman Coach Min ini, saya banyak belajar kalau seorang sales itu akan jauh lebih baik, lebih bijak kalau dia bisa spare waktu jauh lebih awal, dan tentunya di akhir pun dia ada spare waktu untuk mempersiapkan di hari kayak esoknya. Jadi kalau seorang sales, atau tidak hanya seorang sales, tapi bagi kita aja banyak belajar bagaimana tentunya time management waktu itu sangat penting. Bisa dikatakan master your time, master your life ya Coach ya. Jadi bagaimana apabila kita
pandai dan cakap dalam mengatur waktu, maka kita cakap mengatur hidup kita. Wah, ini kata-kata yang menarik. Dan ini juga ada komen dari Mas Prano Ardoko, positive mindset, can do attitude. Wah, Oh ya. keren. Terima kasih Mas Prono Ardoko. Mungkin saya bukan hanya secara positif mindset, tetapi positif mental attitude, PMA. Positif mental attitude ya Coach ya? Positif mental attitude, PMA. Oke, baik. Jadi mental juga penting ya? Jadi bukan hanya mindset, mindset kan adanya masih di otak gitu ya, di pikiran kan. Tapi kalau sudah attitude, udah masuk ke hati dan sampai ke behavior, ke perilaku kan. Ini menarik nih. Dan juga komen dari Mas Yanto privat nih, kalau perlu tidur di kantor ya, Pak Min ya, J. Oh, itu zaman dulu ya, Coach? Ini masih yang pernah ngalamin, Coach Min? Pernah ngalamin tidur di kantor, kemalaman, kalau target? Kalau jadi salesman, waktu saya salesman belum pernah seperti begitu. Tetapi ketika saya jadi area manager, training manager, sama national sales manager, dihitung kaki saya lebih dari 10 hari pernah tidur di kantor, dalam artian tidak pulang. Untuk menyelesaikan objektif tugas kerja. Tidak pulang. Ya. Apalagi mau persiapan national meeting itu. National meeting, itu preparing dulu kan belum ada komputer. Komputer juga masih ada terbatas, masih pakai di kotik, bikin transparansi dulu kan. Masih kenal? Pakai overhead projector, kalau sekarang kan udah LCD, sorot. Dulu kan pakai overhead projector, pakai transparansi yang ditumpangin begitu loh. Nah, disorot gitu ya. Mungkin nanti Mas Wes kalau nggak ngalamin boleh di search aja transparan overhead projector gimana. Nah itu kan bikin manual, pakai plastik transparansi. Wah kita pagi-pagi masih preparing fotokopi segala. Tahu-tahu teman dari daerah Surabaya udah datang. Selamat pagi Pak Min. Loh, kok udah datang dari Surabaya? Iya, saya tadi nyampe jam 4 di Gambir langsung ke sini setengah 5, jam 5 nyampe gitu. Loh, saya artinya nggak pulang. Ya itu satu. Jadi lebih dari 10 hari saya nggak pernah nggak pulang. Kedua, selama saya 13 tahun kerja, 60 hari hak cuti saya hangus. 60 hari berarti 5 tahun ya. Hak cuti saya hangus. Karena apa? Ya karena kerjanya itu loh yang luar biasa, luar biasa. Berarti nah, itu yang makanya saya mengatakan bahwa menikmati bekerja itu tidak capek ketika kita menjadi sebuah pekerjaan itu love itu ya. Mencintai itu kan nggak happy kayak orang bercinta lah. Pulang malam ya kagak ngantuk, capek-capek ya masih kagak capek gitu kan. Kalau orang bercinta kan ya gitu. Nah di dalam bekerja juga kalau mencintai pekerjaan kan enjoy itu. Ya training tuh kalau capek enjoy ya, walaupun capek enjoy. Kemudian mau nyalakan national meeting ya enjoy. Kemudian cut off tutup bulan juga menikmati suasana tutup bulan gitu ya. Ya tegang pressure tetap, tapi kita bikin enjoy aja gitu ya. Nah itu yang dikatakan tadi Pak Yanto, betul kalau perlu tidur di kantor dan saya sudah lakukan itu, pernah lakukan. Gitu. Oke. Baik, enjoy dengan pekerjaan ya Coach ya. Yang penting ada yang harus kita koreksi adalah apakah pekerjaan kita sudah produktif ya kan? Coach, jangan sampai karena tidak hanya ya mungkin saya juga pernah mengalami, jadi saya juga pernah tidak produktif Coach, di mana lama menjadi seorang sales yang hanya menunggu customer dan menunggu ada klien datang sendiri, dan ternyata itu malah membuat saya di akhir bulan harus berjibaku, harus lembur kanan kiri agar mencapai target. Ya. Sebenarnya itu bisa di manage ya Coach. Sebenarnya ini bisa di manage dengan produktivitas ya Coach ya. Apakah waktu kerja kita sudah produktif atau belum gitu ya Coach ya. Baik, ini juga dari Mbak Luciana, mengatur waktu sangat penting tapi jangan pernah perhitungan waktu untuk cara kerja kita. Oke, great, thank you. Oke. Baik. Ya. Menarik nih kalau udah ngomongin tentang bagaimana mengatur waktu dalam bekerja.
membahas tentang mental dan tadi ada culture yang baik dari yang dimiliki oleh perusahaan dan diri kita. Coach, pertanyaan selanjutnya, Coach. Ya. Apa jurusnya untuk bisa menjadi seorang sales yang superstar? Itu caranya piye, Coach? Nah, ini saya mau catat nih. Ini saya mau nyatat nih. Baik. Catat ya. Jurusnya dulu yang penting nih. Coba saya akan berikan beberapa poin, ada 7 poin kalau nggak salah ya, ada 7 poin yang ibaratnya ini tuh hukum. Jadi bukan tip and trick, ya, bukan tips atau bukan cara, tetapi saya mengatakan hukum atau jurus, gitu ya. Saya menggunakan bahasa jurus. Jurus sama. Kenapa saya lebih suka menggunakan kata jurus dan hukum ketimbang 7 kiat atau 7 tips atau 7 cara gitu ya. Sebab kalau 7 cara saya bisa menggunakan cara yang lain. Cara ke-8, cara ke-6 saya nggak pakai Saya mau pakai cara ke-9 cara ke-4 saya nggak pakai. Contoh kayak begitu ya. Yang penting kan hasilnya nyampe. Nah, tetapi kalau pemahaman hukum itu kan hitam putih. Hukum itu hitam putih. Contohnya apa? Ketika orang melanggar hukum, ketika orang yang didakwa hukum, itu kan pilihannya cuma 2. Ada salah atau Anda benar. Salah, Anda dihukum. Entah 1 hari pun dihukum tetap salah. Dihukum 1 hari, dihukum percobaan, dihukum sebulan, dihukum 10 tahun, dihukum 15 tahun, dihukum mati, ya tetap salah aja. Gitu ya. Tapi kalau tidak salah, bebas. Itu hukum. Sama seperti virus. Ya, virus kayak COVID-19. Nggak ada, oh ini virusnya cuma dikit, nggak apa-apa. Ya, Anda tuh virus terpapar atau tidak, titik, udah. Positif atau negatif, udah. Nggak ada antara positif dan antara negatif itu. Ya, pemahamannya begitu ya. Maka saya katakan, ketika kita tidak melakukan salah satu jurus, maka mendapatkan dampak. Ya, mendapatkan efek. Itu ya, paham ya? Anda akan, makanya jurus pertama, hukum pertama itu yang disebut dengan relationship. Ada 7 ya, kita bedah satu-satu. Jurus kedua adalah belajar dari kegagalan. Jurus ketiga, kita perlu memiliki etos yang kuat. Jadi bukan etos saja, bukan etos positif saja, tetapi positif dan kuat. Jadi ada faktor determinasinya, konsistensinya, itu kuat itu kan begitu pemahamannya ya. Kayak petinju kuat itu, kuat kan tahan petinju 15 ronde, tahan digebuk gitu. Nah, itu pengertian kuat tuh ya. Nah, keempat, melakukan customer experience. Jadi bukan customer apa namanya? Customer excellence, tetapi memiliki experience. Ya. Kelima, perlu memiliki passion sebagai orang sales. Ya, 5. Keenam, learning, planning, and review. Learning, planning, and review. Learning, planning, and review. Ketujuh adalah antusias dan inovatif. Ya, nah itu kan baru 7 poin. Nah, 7 poin ini kan ada anak-anaknya. Baik, Coach. Bahas yang pertama, relationship. Kenapa? Ya, kita bahas yang pertama nih, Coach. Saya udah penasaran ini jurusnya. 1. Ya, relationship dengan pelanggan. Kalau menggunakan teori-teori customer service, ya, perlu punya hubungan relasi yang bagus. Customer service itu apa? Kalau orang bisa nanti, karena bisa-bisa nanti orang service ngajarin orang sales, wah kita perlu memiliki sebuah customer service yang bagus, relation yang bagus, senyum, penampilan menarik, wah sapa, ya 3S, 5S atau apapun gitu loh ya, sapa, senyum, salam. Itu basi. Itu basic. Kenapa? Karena orang sales itu bukan tidak boleh senyum, bukan tidak boleh nyapa, bukan tidak boleh salam.
itu sudah masuk ke dalam selling system. Sudah masuk ke dalam selling system. Jadi kalau ngajari selling skill kan mesti ada gitu kan. Ketuk pintu dulu, salam dulu, kemudian open probing, open dekatan, kemudian inventarisasi masalah. Nah, itu selling skill. Nah, itu yang gitu-gitu senyum. Dan orang sales kan kerjanya keliling-keliling, kadang-kadang udah siang tuh baju rada lusuh gitu kan. Gimana lu suruh pakaian rapi seperti apa? Waiters SPG yang cantik-cantik adanya di tempat ASEAN, kesana kesini naik motor. Jadi yang gitu-gitu apa perlu tetapi tidak menjadi sebuah yang krusial. Ya. Maka relationship bagi orang sales itu adalah kita mengenal orang sales kan ada dua tuh ilmu sellingnya ya, yang sering dipakai. Orang mendengar ada salesmanship, kemudian ada selling skill kan. Nah ya, ada salesmanship, ada selling skill. Nah ini dua-dua ini kan namanya sudah beda, pasti isinya beda, judulnya beda, topiknya beda, pendalamannya beda, objektifnya beda, sasarannya beda. Salesmanship, selling skill. Nah, kadang-kadang ditanya, orang Anda ini butuh salesmanship atau butuh selling skill? Dua-duanya perlu, tapi lemah yang mana? Yang sering terjadi adalah banyak orang campur baur. Butuhnya selling skill, ngomongnya salesmanship. Butuhnya salesmanship, ngomongnya selling skill. Tolong tuh training saya tuh orang saya tuh nggak bisa jualan, tolong salesmanship-nya. Setelah ternyata bagus salesmanship-nya. Yang lemah tuh selling skill-nya. Nah, semakin banyak orang nggak ngerti, semakin bagus buat saya. Karena opportunity training kan jadi ada. Ya, satu relationship. Relationship itu kaitannya apa? Tidak senyum sapa tadi ya, itu untuk orang customer service. Orang service adalah frekuensi kunjungan. Beda. Durasi kunjungan. Kualitas kunjungan. Kunjungan ini bisa fisikal, non fisikal ya, kontak ya, call atau kontak ya, bisa fisikal, non fisikal. Kalau fisikal itu datang ketemu pelanggan, tapi kalau non fisikal apa ya, lewat WA, lewat email, lewat telepon, itu juga namanya frekuensi kunjungan ya, calls ya. Jadi jangan diartikan kunjungan itu selalu harus tatap muka. Frekuensi, durasi, kualitas, hari kunjungan, atau hari nelfon, hari email, hari nge-WA, atau gitu kira-kira lah ya. Oke. Waktu kunjungan, enaknya jam 8, jam 9, jam 10, atau jam 2, jam 3, jam 5, atau jam 7 malam. Nggak tahu. Ya, jadi ada hari, ada waktu, kemudian juga pasti ada service excellent. Jadi service excellent itu bagian daripada relationship secara total. Ya, service excellent adalah bagian daripada relationship secara total. Itu poin nomor 1, relationship. Oke, saya cek. Ya. Nomor 2 apa tadi? Belajar dari kegagalan. Oke, ya. Belajar kan. Nah, apa sih belajar dari kegagalan itu? Kita mesti punya key success factor-nya apa? KPI-nya apa, kemudian key success factor-nya apa. Jadi apa yang membuat si Anu berhasil, apa yang membuat dia berhasil, apa yang membuat pelanggan tersebut order. Dan termasuk juga kita punya KFF, bukan KSF aja. KSF, key success factor, tapi juga ada key fail factor. Ya, wajib dan haram gitu loh. Ya, kalau dalam wajib kan kubu, ada dapat pahala. Kalau haram itu kan hindari, jangan, gitu kan. Nah, orang saya juga tahu, mesti ada mana yang Anda sukses, amati, mana juga penyebab gagal, fail factor. Jadi jangan selalu sukses aja. Harus tahu juga fail factor. Ya, sehingga dengan fail factor ini kita tidak mengulang hal yang sama. Belajar dari kegagalan artinya apa? Introspeksi. Ya. Baik, guys. Introspeksi itu bisa dalam bentuk apa? Bentuk tahajud lah, bentuk doa lah, bentuk
meditasi lah, tergantung lah orang mau apapun, datang nyekar ke kubur lah, doa lah, kusuk lah, apa ya, pokoknya introspeksi, merenung, Meditasi, ya, meditasi termasuk, meditasi. Kenapa? meditasi termasuk body coach ya? Oh, meditasi kan sebetulnya menenangkan pikiran, menenangkan pikiran, kemudian juga bagian daripada kita membuang apa introspeksi kan, membuang hal-hal yang tidak suka, membuang tadi apa kekesalan, kan itu introspeksi. Mungkin tadi saya terburu-buru, oh mungkin tadi saya bicara nggak bagus, ya dengan cara apa menenangkan diri, itu introspeksi, ya itu dengan cara salah satunya meditasi sehingga bisa. Contoh meditasi apa? Kenapa ada orang yang kena sakit nggak bisa menerima, orang yang kena COVID nggak bisa terima, nyalahin Gusti Allah. Kenapa orang diputusin pacar, heboh, ribut, mau bunuh diri, teriak-teriak, kan nggak introspeksi diri. Tapi dengan tenang, ya, dengan tafakur, dengan tahajud, kemudian dengan meditasi, ya itu kan media ya, apa aja caranya orang boleh 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 apa boleh melakukan. Maka oh iya ya saya begini begini, itu introspeksi. Nah, kalau di dalam ilmiah, nah setelah introspeksi kita tahu, nah kemudian kita cari sumber masalah, bikin SWOT analysis, ya, strength, weaknesses, opportunity, and threat-nya. Selalu bikin. Ada orang ngomong TOWS ya boleh dibalik SWOT atau TOWS TOWS. Silakan lah, saya tidak permasalahkan orang mau bilang SWOT atau TOWS ya. Tapi itu dianalisa kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, opportunity kita apa, tantangan kita apa. Nah, yang berat ini adalah PDCA, Plan Do Check Action. Nah, ini ilmu sendiri. Kenapa? Karena PDCA itu adalah continuous improvement. Jadi tidak ada penting. Jadi PDCA itu continuous improvement, artinya bahwa kita melakukan PDCA di dalam setiap kegiatan ada PDCA. Jadi ketika kita bikin rencana kerja 1 bulan kan nggak ujuk-ujuk tanggal 1 sampai tanggal 31 selesai dalam satu siklus kan. Melewat tanggal 1 dulu, lewat tanggal 2 dulu, lewat tanggal 3 dulu, lewat tanggal 4 terus kan. Gitu. Nah, sebelum sampai akhir bulan 31, kita tuh sudah melakukan PDCA di dalam tanggal 1 untuk 31, tanggal 2 untuk sampai dengan 31, tanggal 3 untuk sampai 31, tanggal 4 untuk sampai dengan tanggal 31, itu loh. Ketika tanggal 5 melakukan sampai tanggal 31 PDCA-nya, Plan Do Check Action gitu, ada review gitu. Ya. Dan yang kelima adalah butuh observasi. Ya, observasi buat orang sales lah. Kalau orang marketing biasanya disebutnya survei, riset gitu ya. Nah, orang sales nggak perlu riset-risetan lah, observasi aja. Kejelian dalam observasi. Itu poin belajar dari kegagalan. Ya, observasi. Terus nomor 3, etos yang kuat ya. Etos yang kuat. Nah, etos yang kuat adalah tadi tidak cukup hanya change mindset, tetapi juga change behavior, perilakunya berubah. Sebab gini loh, change mindset. US datang terlambat ke kantor. Kantor buka jam 8, tapi US tiap datang tuh 8.10, 8.seperempat, 8:05, terlambat terus. Kita tegur. US terlambat tuh nggak bagus. Ya, satu, memberi contoh ke orang lain. Nanti orang lain pada ikut terlambat. Kedua juga kadang-kadang mengganggu orang lain. Wow, ketika dikasih tahu begitu, Wes paham, iya betul, terlambat tuh nggak baik. Nah kan, tapi itu sampai kepala. Besok datang terlambat lagi. Lusa datang terlambat lagi. Jadi hanya pola pikir aja yang berubah. Pola tindak, ya, pola kerja dan pola tindaknya nggak berubah. Nah, pola tindak itu ada di behavior. Pola tindak itu ada di behavior. Apa? Berangkatnya mesti lebih awal kalau ingin nggak terlambat. Supaya saya datang tidak terlambat, hadir tidak terlambat, maka berangkat saya harus lebih awal. Supaya saya berangkat lebih awal, saya harus bangun lebih awal.
Supaya saya bisa bangun lebih awal, maka tidur saya perlu lebih awal. Jadi bukan cukup hanya mindset saja. Jadi ada pola tindak. Jadi pola pikir, pola tindak. Nah, pola tindak itu behavior. Nah, behavior itu kan ada 3 ekspresinya. Ucap, mulut, kata-kata, dan perilaku ini. Gerakan ya, body language itu behavior. Yang ketiga adalah pola kerja, pola pikir mindset, pola pola pikir, pola tindak behavior, pola kerja itu adalah do the best. Itu pola kerja. Ya, bahasa saya do the best anti loyo gitu. Kenapa? Jangan dikasih target 100 sudah nyampe 100 berhenti. Ah udah, stop ah. Lebihin dikit aja 101. Enggak, do the bestnya bisa 120, 120 bisa 200, 200. Itu do the best. Nah, ini kebanyakan orang direm. Ah, ini buat bulan depan ah. Artinya apa? Etosnya belum kuat. Etos positifnya sudah ada. Ya, sudah ada. Karena saya dikasih target, saya nyampe. Karena saya sudah oke. Mau izin, Tetapi belum. Boleh saya potong, Ya. Coach? Boleh. Jadi gini, Coach. Ini memang pernah saya alami sendiri sebagai seorang sales. Jadi di saat ada pola pikir seperti ini, Coach, yang saya lakukan adalah karena bulan ini saya sudah achieve, dan biasanya itu kan kalau di perusahaan itu kalau sekarang nyampe target, besok akan dinaikkan lagi. Kalau lebih dari 120%, besok akan dinaikkan, Coach. Wah, naiknya lebih gila lagi. Kalau misalkan anggaplah target saya 100 juta dan bulan ini saya achieve 110 juta. Kalau misalkan saya jualan sampai 120 juta, maka target depan bisa 120 juta. Otomatis ini naik 20%. Jadi begini, Coach. Jadi bukannya, makanya saya agak sedikit, bukannya kita dengan memaintain, ya kadang-kadang saya berperilaku seperti itu. Ah, bulan ini kan udah nyampe target, agar menyeimbangkan penjualan, maka ya udah, yang penting chip 100%. Pola seperti itu kurang bagus, Coach. Secara tanggung jawab Anda sudah memenuhi tanggung jawab Anda mencapai target. Nah, tetapi kan belum do the best kan? Ya, saya ngerem, Coach, karena memang takut target bulan depan. Iya, jadi artinya kita belum do the best, itu satu. Kedua, bisa saja manajemennya atau kantornya memang butuh training, direkturnya. Gini lah, itu satu. Ketiga, sebetulnya kan performance itu, nah kalau mau konsisten begini, target 100 saya nyampe 120, bulan depan dikasih target 120, gitu kan? Bulan depan 120 saya bisa nyampe 140, anggaplah. Nanti bulan depannya dikasih target lagi 140, kira-kira begitu kan? Ya. Gimana kalau target 100 Anda nyampe cuma 70, 80, diturunin nggak targetnya jadi 70, 80? Enggak bakal. Enggak, inkonsisten kan? Anggapnya oh peluangnya gede, oh dinaikin targetnya, tapi nggak pernah berpikir oh ini peluangnya kecil, terus targetnya diturunin, kan nggak pernah, jadi inkonsisten. Filosofi berpikirnya inkonsisten. Manajemen ya, saya katakan manajemen itu. Kenapa? Karena target itu begini loh, kan orang kerja itu kan mesti diukur bukan hanya dengan periode tertentu, tapi juga ibaratnya harus perlu kontrak selama 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi, target saya 1 tahun itu berapa nih? 1.200, oke 1.200. Per bulannya berapa? Oh ada yang 100, ada yang 90, ada yang 110. Kan nggak, target tuh nggak bisa rata. Ya jadi kalau sampai US punya target rata, ini udah pasti salah. Logikanya udah salah. Manajemennya udah salah. Cara berpikir manajemen udah salah. Saya berani katakan salah. Target tuh nggak bisa rata. Ya nggak bisa rata. Beras yang apalagi kalau US dulu berpengalaman di perusahaan elektronik atau pengalaman di perusahaan properti, pengalaman di perusahaan mobil, pengalaman di perusahaan handphone, pengalaman di perusahaan apalah ya. Emang beli handphone tiap hari? Ya. Emang beli properti tiap hari?
emang beli mobil tiap hari atau tiap bulan beli handphone atau tiap minggu beli handphone? Kan enggak. Kenapa targetnya kok bisa rata tiap bulan? Itu satu. Kedua, Wes makan nggak beras tiap hari? Makan nasi nggak? Makan nasi kan? Makan. Ini nyaris makan nasi. Tapi omset beras yang tiap hari dimakan aja nggak bisa rata loh tiap bulan. Beras tuh tiap hari dimakan loh, dikonsumsi loh. Target tukang jualan beras tuh nggak pernah rata juga, nggak bisa flat. Bisa paham ya? Jadi logikanya itu adalah sebuah cara berpikir yang keliru. Target itu rata. Termasuk kunjungan juga rata. Pokoknya hari ini harus 15 kunjungan. Pokoknya hari ini harus 20 kunjungan. Itu juga cara berpikir yang salah, yang nggak mau susah, nggak mau mikir. Kenapa? Karena kantor kita, titik kita, di mana kita berada, menuju ke sebuah teritori, ke sebuah wilayah, itu kan ada jarak dekat dan jarak jauh. Jadi konsumsi waktu juga sudah berbeda, itu satu. Ya, dari segi waktu. Kedua, jenis pelanggan kita juga kan tiap hari itu beda-beda. Ada pelanggan besar, ada pelanggan setengah besar, ada pelanggan sedang, ada pelanggan kecil banget. Kebutuhan waktu untuk ketemu pelanggan kecil, sedang, besar sekali. Butuh waktu per pelanggan juga beda kan. Konsumsi waktu di segi durasi bersama pelanggan kan berbeda. Kemudian jarak antar pelanggan juga berbeda. Wes, anggaplah jualan handphone. Jualan handphone di Kelapa Gading wilayahnya, Kelapa Gading Sunter, dengan jualan handphone ke ITC Roximas. Kan nggak bisa dibikin sama calls-nya, kunjungannya. Karena se-ITC itu satu berhenti langsung 30 pelanggan ada di sana. Kalau di sini loncat-loncat. Kenapa kunjungan harus sama? Unlogic gitu. Maksudnya nggak logik. Ya, kenapa pelanggan harus sama padahal kunjungan beda-beda. Pelanggan besar, varian yang dibeli banyak, kuantiti banyak. Pelanggan kecil belinya cuma beberapa SKU saja. Kenapa kok bisa calls-nya menjadi sama per hari? Jumlah kunjungan. Pokoknya satu hari harus 15, satu hari harus 20. Ini adalah sebuah kesalahan mendasar. Kenapa? Karena tidak bisa menghitung di dalam time and territory management. Karena TTM itu saya ngajar 3 hari, time and territory management itu. Ya. Nah ini artinya apa? Tidak paham tentang time and territory management. Manajemen apa? Waktu dan mengelola wilayah. Oke, contoh ya. Jadi change pikiran, mindset, change behavior, kemudian change do less. Okay. Kemudian ada positive mental attitude. Itu adalah etos kerja yang ketiga. Mungkin waktu kita tinggal sedikit ya, tinggal 6 menit. Saya coba kebut ya. Baik. Oke, terus yang keempat ya. Yes, Coach. Nah ini bukan customer excellent, bukan customer excellent atau customer service gitu ya, pelayanan prima atau apa, service excellent ya. Tetapi customer experience. Jadi pelanggan itu berhubungan dengan orang sales, berhubungan dengan perusahaan, memiliki sebuah experience, bukan excellent aja, bukan excellent itu kan bagus, prima gitu kan. Dia tidak akan komplain. Sudah dilayani secara prima, secara excellent tidak akan komplain. Tetapi belum tentu memiliki sebuah experience, sebuah pengalaman yang menyenangkan. Gitu loh, ya, sebuah kedekatan yang menyenangkan. Betul-betul caring, helping. Nah, itu bedanya antara saya bilang tentang excellent dengan experience. Ya. Artinya apa? Ketika bicara tentang customer experience, Anda mesti understanding customer behavior, mengenal perilaku pelanggan. Jadi ada 7 karakter pelanggan ya, di dalam ilmu selling skill saya itu ada 7 karakter dan bagaimana mengatasinya. Nah ngomongin training tentang selling, memahami understanding customer behavior aja, saya tuh 3 jam loh ngomongin ini doang. Ini doang, nggak lari kemana-mana. Kemudian perlu tahu juga yang disebut purchase buying motive. Motivasi membeli itu apa sih motifnya? Keempat, kalau perlu kita melakukan, ketiga dari poin 4 ini customer experience kan 4 poin keempat, ketiganya adalah diusahakan customize.
Unik, beda. Ya, tentunya tidak semua produk bisa customize. Tidak semua produk bisa customize. Tapi ada nggak sekarang contoh, Wes kan di properti ya? Yes, Coach. Nyaris, nyaris properti kan jualannya kan standar kan? Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D gitu kan? Tipe Iya, 60, tipe 100, 120. Wah, pokoknya tipe ini ada 100 unit, tipe ini ada 200 unit, tipe ini ada 70 unit kan cuman begitu kan? Tipe villa sekian unit. Betul kan? setuju, Coach. Yes. Ah. Bisa nggak itu di customize? Ini yang tanah 200 meter. Ah, saya nggak mau, standarnya kamarnya 2, saya pengen kamarnya 1, bisa nggak? Atau saya nih ada anak 3, saya ingin kamarnya 3, nggak mau 2. Itu customize kan? Ah, saya pengen nggak mau dapurnya di belakang, saya pengen dapurnya di depan. Hmm. Jadi sesuai, ya, berani nggak? It's the customize maksud saya loh. Oke, dipilah-pilah nggak apa-apa. Tanah 100, tanah 150, tanah 200, tanah 300, tanah 400 boleh. Punya standar boleh. Tapi customize berani nggak? Karena orang nanti sudah beli renovasi ini. Boleh nggak? Saya gentengnya nggak mau model begini, saya maunya modelnya jangan begini, modelnya bukan datar, satu aja turun. Itu yang maksud saya customize. Ya, mau jualan roti, jualan pisang goreng, mau jualan contoh pisang kipas, kan banyak tuh jualan pisang kipas ya. Iya. Pisang kipasnya kurang lebih kan pisang kepok terus diiris jadi 4 gitu kan, dikipas gitu jadi 4 biji ya. Hmm. Nah, saya pengen lebih kering. Bisa nggak tolong motongnya dibikin 5 sehingga pisangnya lebih tiris, tepungnya lebih banyak sehingga saya makan tepungnya lebih banyak sehingga saya seneng Lebih feel, crispy gitu. crispy. Bisa nggak coba itu customize? Ini contoh ya. Jadi apapun bisa customize. Rambut, kalau salon udah jelas lah salon tuh bisa customize ya. Kemudian makanan, ya sebagian makanan bisa juga, ada yang nggak bisa. Tapi ada hal contoh kayak begitu. Ya saya men-challenge kayak contohnya properti. Nah, pasti pusing, pusing. Tapi ada nggak pasarnya? Ada. Daripada renovasi. Cuman konsekuensinya apa? Anda beli rumah nggak bisa minta hari ini, besok dihuni. Kalau customize. Jadi ada trik. Kemudian ada CRM, Customer Relationship Management. Menghitung setiap pelanggan itu punya nilai. Kemudian sumber daya yang kuat. Ya, itu yang keempat. Oke, saya kebut. Yang kelima, passion. Passion itu isinya apa sih? Kompetensi, the right place in the right job, punya authority. Salesman tuh. Orang sales itu punya authority, jangan sebentar-bentar lapor bos, sebentar lapor bos itu ya. Kayak nggak punya authority aja, udah kayak robot disuruh berangkat ke pelanggan aja. Kemudian ada karir path, jelas karirnya ke arah mana. Jadi kita tahu saya akan ke sana loh. Kalau saya berprestasi saya bisa ke sana. Ada karir path, kemudian ada flexibility. Yang nomor 6, learning, plan, and review. Maksudnya apa? Ada control system tetap, mau secara manual atau secara apa? Ada report. Mesti dijalankan. Ada, tetapi kadang-kadang nggak dijalankan. Ya, saya yakin ada nggak KPI ada, tapi bikinnya apa 6 bulan sekali, setahun sekali, itu bukan KPI udah. KPI orang sales itu bisa tiap minggu atau bulanan sekurang-kurangnya. Ada KDI. Saat ini mungkin KPI dan KDI. Apa KDI? Key Development Indicator. Karena kadang-kadang dengan situasi ketidakpastian, KPI aja nggak cukup. Tapi apa rencana ke depannya? Jadi Development Indicator. Jadi mungkin hasilnya nggak kelihatan, tapi programnya ada. Terus ada training system yang bagus. Training system apa ya? Dari modul, dari sumbernya, kemudian termasuk anggaran. Jadi training system terus nggak ada anggaran, omong kosong udah lah. Memang orang disuruh training sana gratisan kan enggak gitu. Kemudian ada manpower development, pengembangan manpower development. Dan yang ketujuh adalah yang tadi apa? Antusias dan inovatif. Jadi antusias inovatif bisa terjadi bagaimana sih? Mesti the right community, berada di dalam komunitas yang benar. Ada teamwork and team bonding. Kadang-kadang perusahaan, mau bikin team building, teamwork building. Alah, Anda udah 20 tahun kok masih ngomong perusahaan ini udah 15 tahun, udah 10 tahun masih team building. Building kan dari tidak ada menjadi ada. Ini sudah ada kok orangnya. Bukan team building lagi, tetapi team bonding. Bagaimana mereka dirapatkan. Jadi memang beda sekali game-gamenya ya.
Kemudian diusahakan kalau orang sales no limit income. Orang sales bikin no limit income. Jadi itu yang membuat tadi Wes 120, 150, 140 bisa 200% ya udah hajar dapat duit. Karena no limit income-nya. Bisa 200% tuh jangan dipentokin lewat 120 insentifnya sama. Ya orang direm. Dibikin no limit. Wow. Dengan apa? Dengan progresif, jangan degresif, insentif progresif gitu ya. Kan saya ngajar tentang sistem remunerasi dan insentif juga. Bikin yang progresif. Semakin 200% itu kalau perlu insentifnya bisa melejitnya dahsyat gitu ya. Kemudian perlu kalau terjadi sesuatu yang memang rada kuno itu ya perusahaannya cara berpikir, nah perlu radical change cultures, perlu kulturnya dirubah tetapi secara radikal, jangan pakai alon-alon asal kelakon, nggak kepake, nggak selesai alon-alon asal kelakon. Jadi radical change cultures, jadi kulturnya dirubah secara cepat. Radikal itu artinya apa? Cepat-cepat berubah lah. Ada yang tidak nyaman ya udahlah biarin, nggak usah pengen populer. Itu kira-kira Wes. Wow, menarik sekali. Apa yang disampaikan oleh Coach Min, boleh kasih aplaus atau jempolnya buat Coach Min untuk hari ini. Ya, tentang bagaimana undercover superstar. Jadi Coach Min, boleh saya rangkum Coach Min bahwa ternyata ada 7 jurus yang diberikan resep oleh Coach Min. Yang pertama, bagaimana kita harus mempunyai relationship yang bagus. Keduanya adalah bagaimana belajar dari kegagalan. Ketiganya etos kerja yang kuat, customer experience. Kelimanya adalah passion. Yang keenam adalah learning, plan, and review. Jangan lupa. Yang ketujuh adalah antusias dan inovatif yang harus dimiliki oleh seorang sales. Dan jangan lupa, seorang sales juga harus mampu meradikal change culture. Wah, ini menarik banget. So, rekan-rekan semuanya yang mau belajar, yuk kita improve bareng bersama A2Z Channel bersama Coach Mindiarto di Rabu depan, tentunya dengan tema-tema yang unik, menarik, dan dahsyat. Baik, rekan-rekan semuanya, semoga kita belajar pada hari ini bermanfaat, semoga sukses untuk diri kita dan mulia untuk orang-orang yang kita sayang. So, saya Imam Uwais undur diri dan tentunya ada Coach Min. Terima kasih Coach Min, semoga sehat selalu, diberi wilayah kebutuhan, dan tentunya ilmunya semakin bertambah Coach Min. Baik, mohon izin buat rekan-rekan semuanya, sukses mulia untuk kita semuanya.